Perkenalkan, nama saya Messi Jonathan Rundunuwu. Saat ini saya akan menjelaskan aliran-aliran filsafat. Kita masuk dalam sudut pandang aliran filsafat, yaitu ontologi. Istilah ontologi berasal dari kata Yunani onta, yang berarti sesuatu yang sungguh-sungguh ada, atau kenyataan yang sesungguhnya. Dan logos, yang berarti studi tentang atau studi yang membahas sesuatu. Jadi, ontologi membahas sesuatu yang ada atau membahas asas rasional dari kenyataan. Pengertian ontologi adalah ilmu hakikat yang menyelidiki alam nyata dan bagaimana keadaan yang sebenarnya. Apakah hakikat di balik alam semesta ini? Objek material ontologi adalah yang ada. Artinya, segala-galanya meliputi yang ada sebagai wujud konkret dan abstrak, indrawi maupun tidak indrawi, atau gejala-gejala dalam seluruh alam. Formal ontologi adalah memberikan dasar yang paling umum tiap masalah yang menyangkut manusia, dunia, dan Tuhan, atau sebab-sebab dan hukum-hukum umum dari gejala itu. Baik, kita masuk yang kedua, epistemologi. Istilah epistemologi berasal dari kata bahasa Yunani epistem, yaitu artinya pengetahuan, dan logos yang artinya teori. Epistemologi dapat didefinisikan sebagai dimensi filsafat yang mempelajari asal mula, sumber, manfaat, dan sahihnya pengetahuan. Pengertian epistemologi adalah pengetahuan yang berusaha menjawab pertanyaan-pertanyaan seperti apakah pengetahuan, secara manusia memperoleh dan menangkap pengetahuan dan jenis-jenis pengetahuan. Yang ketiga, aksiologi. Secara etimologis, aksiologi berasal dari kata aksios yang berarti nilai dan logos berarti ilmu atau teori. Aksiologi sebagai teori tentang nilai membahas tentang hakikat nilai, sehingga disebut filsafat nilai. Persoalan tentang nilai apabila dibahas secara filsafat akan lebih memperhatikan persoalan tentang sumber nilai. Aksiologi merupakan suatu pendidikan yang menguji dan mengintegrasikan semua nilai tersebut dalam kehidupan manusia, sehingga nilai-nilai tersebut nantinya akan diterapkan pada kepribadian anak-anak. Yang keempat, progresivisme. Aliran progresivisme mengakui dan berusaha mengembangkan asas progresivisme dalam semua realita kehidupan, agar manusia bisa survive menghadapi semua tantangan hidup. Dinamakan instrumentalisme karena aliran ini beranggapan bahwa kemampuan inteligensi manusia sebagai alat untuk hidup, untuk kesejahteraan, dan untuk mengembangkan kepribadian manusia. Dinamakan eksperimentalisme karena aliran ini menyadari dan memperkaitkan asas eksperimen untuk menguji kebenaran suatu teori, dan dinamakan environmentalisme karena aliran ini menganggap lingkungan hidup itu memengaruhi pembinaan kepribadian. Kita masuk di bagian yang kedua, yaitu pembahasan aliran-aliran filsafat. Yang pertama, idealisme. Mengutamakan ide atau pikiran sebagai sumber utama kenyataan. Dunia nyata hanyalah bayangan dari dunia ide yang sempurna. Dalam pendidikan, menekankan pembentukan karakter dan nilai moral melalui ide-ide yang baik. Yang kedua, realisme. Menganggap bahwa kenyataan, realitas itu ada di luar pikiran manusia. Dunia yang kita lihat adalah nyata dan bisa dipelajari dengan akal. Dalam pendidikan, fokus pada pengetahuan objektif dan pengalaman nyata. Yang ketiga, rasionalisme. Menganggap akal sebagai sumber utama pengetahuan. Aku berpikir,
maka aku ada. Dalam pendidikan, menekankan berpikir logis dan kemampuan bernalar. Yang keempat, empirisme. Pengetahuan diperoleh melalui pengalaman dan pancaindera. Tidak ada pengetahuan bawaan. Semua berasal dari pengalaman. Dalam pendidikan, belajar dengan mengamati dan mengalami langsung. Yang kelima, pragmatisme. Kebenaran diukur dari manfaat dan hasil praktisnya. Suatu dianggap benar jika berguna dan bisa diterapkan dalam pendidikan. Belajar harus aktif, kreatif, dan berorientasi pada pemecahan masalah. Yang keenam, eksistensialisme. Menekankan kebebasan dan tanggung jawab individu. Manusia menentukan makna hidupnya sendiri. Dalam pendidikan, fokus pada pembentukan pribadi yang sadar akan pilihannya. Yang ketujuh, positivisme. Ilmu pengetahuan harus didasarkan pada fakta-fakta empiris dan dapat dibuktikan. Pengetahuan ilmiah adalah satu-satunya sumber kebenaran. Dalam pendidikan, menekankan pendekatan ilmiah dan observasinya. Yang ke-8, materialisme. Segala sesuatu berasal dari materi. Tidak ada yang bersifat spiritual. Pikiran dan kesadaran adalah hasil dari proses fisik. Dalam pendidikan, penekanan pada faktor ekonomi adalah sosial dalam perkembangan manusia. Yang ke-9, humanisme. Menghargai martabat dan potensi manusia. Manusia memiliki kemampuan untuk berkembang dan menentukan nasibnya. Dalam pendidikan, menekankan pengembangan kepribadian dan potensi diri siswa. Kita masuk di pembahasan ketiga, yaitu aliran-aliran filsafat dalam pendidikan modern. Yang pertama, pragmatisme. Pendidikan harus berpusat pada pengalaman nyata dan pemecahan masalah. Pengetahuan dianggap benar jika bermanfaat dan bisa diterapkan dalam kehidupan. Dalam pendidikan, siswa belajar melalui aktivitas dan eksperimen langsung. Guru berperan sebagai pembimbing, bukan sumber utama pengetahuan belajar.